Jadi tiba-tiba dia pecah, dia nggak kuat karena kita ngebudgetin harga kacanya. Selamat datang di Java Pet and Company. Ketemu lagi, kali ini saya ingin membahas mengenai peralatan apa yang dibutuhkan untuk membuat akuarium laut. Jadi untuk kita memulai akuarium laut, ada beberapa alat yang harus kita pertimbangkan atau kita pikirkan apa yang harus dipakai nih. Yang satu, pertama jelas kita butuh akuariumnya. Kenapa saya bilang itu penting? Sebetulnya akuarium ini kita harus tahu ukurannya dulu berapa. Karena nggak mungkin juga kalau misalnya untuk mengurangi budget, akhirnya kita menggunakan kaca yang tipis, sedangkan kita mau akuarium yang besar. Takutnya ntar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gambar-gambar berikut, video-video berikut. Jadi tiba-tiba dia pecah, dia nggak kuat, karena kita ngebudgetin harga kacanya. Jadi memang ada beberapa ukuran. Kalau kalian tahu Vivaria Opticlear itu sebetulnya udah enak buat dijadiin patokan ukuran tebelnya kaca. Misalnya kalian mau bikin custom, ukurannya 120 50 kali 50 cm. Di situ kurang lebih sekitar 350 liter. Dengan kekuatan 350 liter, kalau kita mau bikin rimless, minimal kaca 12 mili. Jadi jangan dipaksa kaca 8 mili. Mungkin kalau mau dipaksa lebih kecil 10 mili, tapi jangan dibikin rimless. Mungkin diikat atasnya, dikasih ban-ban biar dia ngikat. Sebetulnya kacanya juga kuat, tapi kalau kondisi rimless dengan kekuatan beban 350 liter, kemungkinan lemnya yang nggak akan kuat. Kondisinya kurang lebih seperti itu deh. Kalian bisa ikutin ukurannya Vivaria Opticlear, baca detailnya. Ada ukuran kacanya berapa mili, itu buat patokan aja. Terus yang kedua, kita juga butuh pompa. Setelah kita udah tahu, misalnya untuk akuarium 120 cm deh, 120 cm dengan kapasitas 350 liter, kita udah bisa menghitung kekuatan pompa yang kita butuhin. Paling enggak untuk di laut sendiri kebutuhannya 10 sampai 15 kali total air. Misalnya 350 liter, berarti pompa minimal yang kita butuhkan kita kali 10. 3.500, berarti minimal di 3.500 liter per jam. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita kasih 15 kali. Kalau 15 kali ya kita bisa pakai 4.000 sampai ke 5.000 liter per jam. Nah itu baik untuk sirkulasinya dia, karena semakin banyak air yang masuk ke dalam main tank, akan semakin banyak pula yang akan turun ke filter. Jadi filter itu kan nanti kita gunanya untuk membuat air itu jadi tetap bagus. Jadi semakin cepat perputarannya, dia akan semakin banyak yang kesaring. Ketiga ada lampu. Nah, lampu ini kita harus tentuin dulu apakah kita mau fish only, atau kita mau main LPS, atau kita mau main SPS. Jadi ada beda-beda kebutuhan lampu. Yang jelas kita harus pakai lampu khusus akuarium laut, di mana dia udah harus full spektrum, dan kekuatan lampunya tersebut kalau untuk LPS, untuk parnya sendiri, untuk LPS itu 50 sampai 150 par. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lampu untuk LPS misalnya, terus isinya SPS, nah kalau SPS kan kebutuhannya lebih tinggi lagi parnya, ya dia nggak akan bisa
Jadi PAR itu kayak PAR itu photosynthetically active radiation. Jadi kalau misalnya dia dikasih PAR-nya nggak cukup, otomatis si koralnya juga nggak bisa berfotosintesis di sana. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kalau misalnya SPS dia kebutuhannya 150 bahkan sampai 300 PAR. Mungkin ada beberapa koral yang bisa lebih dari 300 PAR untuk jenis SPS. Tapi kalau untuk fish only, saya rasa ikan nggak berfotosintesis, jadi yang penting agak terang aja, udah bisa enak dilihat, nggak masalah. Cuma kalau untuk main koral, harus diperhatikan parnya itu dan kebutuhannya si koral itu berapa par yang dia butuhin. Terus berikutnya media bakteri. Media bakteri harus dipilih juga karena ada banyak banget jenis media bakteri sekarang. Ada Marine Pure, ada Neomedia, ada Maxpack buat aerobik. Ada banyak banget deh. Ada Mantis juga. Ada Vivaria juga. Vivaria sendiri udah banyak banget jenisnya, dari yang paling murah sampai yang paling murah sampai murah. Karena Vivaria itu murah. Saya seneng banget pakai Vivaria. Jadi yang pasti harus berporos. Kenapa harus berporos? Biar bisa nampung bakteri lebih banyak. Pastinya begitu. Terus gunanya apa sih media bakteri? Gunanya media bakteri adalah buat tempat tinggalnya si bakteri tersebut. Jadi kalau misalnya dia dikasih, dia akan nempel di pinggir-pinggirnya media itu sampai ke dalam-dalamnya pun dia bisa nempel. Jadi di situ dia bersarang. Jadi memang bakteri ini kita butuhkan di akuarium. Secara general kita cuma butuh 2. Bakteri aerobik sama bakteri anaerobik, di mana bakteri aerobik itu untuk membantu untuk mengurai si amonia yang ada di dalam akuarium kalian. Dia akan mengolah amonia tersebut menjadi nitrit. Nitrit itu akan dengan bakteri yang beda, nitrit itu akan diurai lagi menjadi nitrat. Yang nitrat itu yang aman buat mereka sebetulnya dan bisa dikonsumsi sama biota-biota di dalam akuarium kalian. Tapi nitratnya sendiri juga harus dikontrol. Kita butuh anaerobik untuk mengontrol nitrat dan fosfat yang ada di sini. Jangan terlalu tinggi juga, karena kalau misalnya nitratnya terlalu tinggi, kemungkinan yang paling kelihatan adalah lumut-lumutnya akan banyak sekali. Karena dihajar pakai lampu dan lumut itu bisa berfotosintesis, dia akan terus berkembang. Jadi akuariumnya akan kelihatan kotor. Nah, kurang lebih gambaran media bakteri yang kita butuhkan untuk di ekosistem seperti itu. Kemudian ada wavemaker. Di wavemaker sendiri kalau saya biasanya wavemaker ini kita pakai untuk bisa ditempatkan di tempat yang airnya bisa muter. Jadi semua kondisi di akuarium airnya bergerak. Kenapa? Biar nggak ada penumpukan sampah di sana. Karena saat ada penumpukan sampah, udah mulai hidup bakteri-bakteri yang tidak diperlukan di dalam akuarium. Bisa juga numbuh kayak cyanobacteria misalnya. Karena adanya dead spot di sana dan penumpukan sampah yang selalu tinggal di sana, dia bisa berfotosintesis, si bakteri cyano bisa berfotosintesis. Jadi itu sangat cepat tuh dia berkembang biak. Sedangkan kalau cyanonya udah terlalu banyak, koral pun nggak akan bisa mekar dengan maksimal. Udah pasti nggak akan benar. Jadi fungsinya wavemaker itu untuk mau ngasih dia arus untuk bikin airnya semuanya bergerak dan nggak ada penumpukan di daerah situ. Itu lebih ke sana. Di SPS pun juga sama. SPS itu dia salah satu koral yang paling sensitif. Jadi kalau misalnya kita main SPS, arusnya nggak terlalu kuat, biasanya suka ada kayak debu-debu detritus atau sampah-sampah dari kotoran ikan itu suka terbang-terbang dan dia nempel di SPS. SPS-nya tuh bisa botak. Jadi itu
hajar biar dia tuh tetap bersih, nggak ada yang nempel di sana. Menurut saya lebih ke sana sih, sepengalaman saya. Dan berikutnya ada, kalau kita main terumbu, ada baiknya kita harus pakai chiller. Kenapa? Pertama, chiller itu akan menjadi solusi buat kalian supaya lebih irit. Listrik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita main di akuarium laut, mereka tuh maunya dingin, karena laut kita juga dingin, nggak ada laut yang airnya hangat. Jadi kalau misalnya kita butuh dingin dan kita taruh AC di ruangan dan dia harus nyala 24 jam, dan kita bandingin kalau kita pakai chiller, pasti jauh lebih murah pakai chiller secara listrik, secara biaya. Terus karena dia dingin, chiller itu juga fungsinya menstabilkan si suhu akuarium tersebut. Kalau misalnya kita udah set di 25 misalnya, 25 derajat, saat dia udah mulai naik ke 27 derajat, chiller itu akan turunin lagi ke 25 derajat. Jadi paling nggak yang ada di dalam akuarium itu suhunya di 26 derajat secara apa ya? Ya dia konstan di 26 derajat. Fungsinya lebih ke sana. Kalau kita udah lebih stabil suhunya, parameternya kita udah jagain lebih stabil, pasti hasilnya akan paling nggak lebih kuat. Dan koral-koral pun akan karena kita masukin mineral-mineral apa yang dia butuhin, vitamin-vitaminnya kita kasih, kemungkinan vitaminnya juga nggak ada di laut, warnanya pun makin jereng. Itu udah pasti. Sama berikutnya apalagi ya, kayaknya udah semua sih. Yang paling penting dari skimmer belum ya. Nah, skimmer juga salah satu yang penting menurut saya, karena skimmer itu akan membantu air kalian. Skimmer itu akan membuat, pertama dia menghasilkan oksigen. Kita bilang protein skimmer. Jadi dia itu mengambil oksigen terus dia tembak pakai pompa, dengan kekuatan pompa dia akhirnya pecah, memecahkan air. Airnya udah pecah, partikelnya akan lepas. Partikel-partikel amonia itu akan ketangkep yang sifatnya lendir atau minyak. Dia akan naik ke atas permukaan. Dan airnya yang lebih berat daripada minyak dia akan turun ke bawah. Nah, jadi dia sangat cepat untuk mengambil amonia yang ada di akuarium. Dan kapasitas skimmer sendiri, let's say kita 120 cm di mana akuarium itu 350 liter. Minimal kita pakai 2 kalinya dari total volume air kalian. Kalau misalnya dia 350, berarti kita bisa pakai sekitar 600 liter per jam, udah oke. Atau bisa pakai yang 800 liter per jam. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Yaitu tergantung kebutuhannya kalian. Kalau misalnya kita pakainya lebih gede nih, di 3 kali misalnya size, kita bisa pakai yang 1000 liter misalnya. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja sih, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman banyak mineral-mineral mungkin yang akan keambil sama skimmer juga. Kalian mungkin bisa lebih boros. Ya nggak tahu ya, itu pengalaman saya. Cuman kalau misalnya pakai 2 kali udah cukup kok. Asal jangan dipaksa, ini 300 kita kasih skimmer yang 300, akal hasilnya nih nggak akan bisa penuh di atas. Kita taruh, kita punya akuarium, pasti kan kita mau isi apa aja kita isi di dalamnya. Akhirnya ininya overload, skimmernya nggak nampung, akhirnya nggak kuat untuk mengambil kotoran-kotoran mereka. Karena kalau isinya banyak, otomatis kita kasih makannya juga pasti lebih banyak. Akhirnya yang terjadi sampahnya juga lebih banyak. Jadi ada baiknya mendingan 2 kali dari kapasitas volume airnya. Saya rasa itu sih yang peralatan-peralatan yang kita butuhin untuk di akuarium laut. Mungkin tambahannya ada, bisa filter shock. Tambahannya filter shock atau kapas. Itu untuk menyaring sampah-sampah kasar lah. Jadi kotoran-kotoran kasar itu akan disaring di kapas atau di filter shock. Itu juga membantu bikin akuarium kita bening lah. Jadi nggak ada yang terbang-terbang sampah-sampah kotorannya karena udah kesaring di sana. Ya saya rasa itu, kalau misalnya ada tambahan boleh dari kalian, atau ada bahan diskusi boleh dari kalian untuk bisa komen di bawah. Mungkin
kita akan terus ngasih edukasi apa yang kita tahu agar kita lebih mudah lah mencari informasi mengenai pemeliharaan air laut tuh, akuarium laut tuh seperti apa sih. Kalau saya waktu zaman dulu itu sangat susah untuk nyari informasi-informasi. Akhirnya saya cuma berteman sama tukang ikan. Banyakan dimarahinnya karena nggak jelas. Datang ke tukang ikan nggak jelas, sampai diusir pulang karena nggak beli apa-apa di sana. Udahlah, saya malah curhat. Ya paling next kita akan coba terus untuk bisa memberikan edukasi mengenai apa yang dibutuhin di akuarium laut, di akuarium air tawar, ya kebutuhan hobi lah. Mungkin ada barang-barang yang akan kita juga, ada produk-produk apa yang bagus, apa yang terbaru, mungkin akan kita update di channel YouTube kita. Sementara itu dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah mendukung Java Pet and Company. Ya mungkin ada saran-saran juga boleh di komen di bawah. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.